Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami ada di Masjid Jami Aulia Sapuro, bertempat di Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan masjid tertua di wilayah Karasidenan Pekalongan, dan masjid ini mempunyai banyak peninggalan sejarah yang bisa kita ulas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Siang. Dengan Bapak siapa ini saya bicara? Fatur Rahman. Bapak Fatur Rahman. Oke, berarti saya di sini tuh ada tugas untuk mewawancarai seputar Masjid Jami Aulia yang ada di Makam Sapuro ini. Ya. Apakah benar Masjid Jami Aulia ini merupakan masjid tertua di Kota Pekalongan ini? Masjid Jami ini bukan tertua di Kota Pekalongan, tapi di Karasidenan Pekalongan. Di Karasidenan Pekalongan. Ya, Pekalongan. Di melingkup lebih jauh. Batang, Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang. Masjid ini dibangun karena dulu konon, artinya kita juga nggak menangi ya. Artinya dibangun oleh 4 orang tokoh, yaitu utusan dari Mataram. Yang pertama Mbah Kiai Maksum, kemudian Mbah Kiai Sulaiman, Mbah Kiai Lukman, dan Mbah Nyai Kudung. Itu untuk penyebaran agama Islam di Kota Pekalongan. Masjid ini awalnya bukan Masjid Aulia. Masjid ini dulu dinamakan Galuh Rantai karena nama itu dibawa dari Mataram. Jadi kesannya Indonesia banget atau Jawa banget. Jadi kalau Masjid Aulia itu baru dirubah sekitar tahun 1987. Itu baru dirubah karena sekitar makom ini banyak aulia-aulia, kemudian juga kita waktu itu ke Arab-Arabannya, sehingga kita namakan masjid ini Masjid Aulia. Masjid ini sudah renovasi beberapa kali. Pertama awal itu dibangun sekitar tahun 1143 kalau tidak salah. Itu hanya lingkungan sini aja. Jadi kemudian 1 abad kemudian 1232 itu dibangun, kemudian melebar, dan 1 abad kemudian itu dibangun 1323. Bertahap tiap 1 abad sekali, dan alhamdulillah itu juga menara itu kebetulan kemarin dibangun 1400-an ya berarti ya Hijriah. Jadi 1 abad itu lalu ada perubahan. Kalau renovasi itu dari atap ini juga sudah direnovasi tahun 2006-an lah. Ini semuanya hampir semuanya direnovasi. Kemudian mimbar ini juga peninggalan ataupun hadiah dari Sunan Kalijaga. Ini diterah di sini pada 1218. Istimewaan dari Masjid Jami Aulia yang istimewakan. Sebetulnya kalau masjid itu tidak ada istimewa ataupun lebih unggul, enggak. Maksudnya, asalkan jamaahnya banyak, kemudian semuanya tekun dan rajin, itu baru istimewa. Dan kita alhamdulillah masjid ini tiap malam pasti ada yang riyadhah. Adapun keistimewanya wallahu alam. Masjid ini dikunjungi karena ini adalah situs bersejarah. Artinya juga kita sudah ditetapkan bahwa ini adalah cagar budaya. Jadi kita pun ketika merenovasi ini tidak boleh sembarangan. Sehingga mungkin orang-orang tertarik dengan peninggalan orang-orang yang lama.
kegiatan rutin hampir tiap hari. Tiap hari itu mengaji, diantaranya jam 7 sampai jam setengah 9 itu ada Ihya Ulumuddin, kemudian Tafsir Badawi, Riyadhus Shalihin, kemudian sejarah-sejarah lain seperti sejarah Nabi, dan kemudian kita juga menerapkan ketika Maulid kita juga mengaji tentang berjanji. Nanti kalau Isra Mi'raj kita juga akan mengaji menyesuaikan jadwal seperti itu. Yang terakhir Bapak, apakah Bapak ada pesan untuk generasi muda jaga cagar budaya ataupun menjaga kelestarian dari masjid? Pesan saya kepada generasi muda ini, di samping kita juga harus merawat budaya Nusantara, juga jangan sampai kita itu terkecoh oleh hurufat yang disampaikan oleh ulama-ulama yang katanya ulama. Tentunya saya sudah tidak usah mengajari kepada adik-adik sekalian, sudah melihat YouTube-nya semua, bahwa ulama-ulama Nusantara lebih alim dan lebih pandai daripada mereka yang cuma bisa ngaji di YouTube ataupun ngaji yang enggak tentunya. Sehingga dalam kita mencari jati diri, kita harus pasrah kepada ulama-ulama Nusantara yang tentunya lebih alim dan lebih menguasai kitab daripada mereka. Kalau saya bicara, saya memang terus terang ekstrim karena kebetulan saya dipasrai dari ulama-ulama pribumi dan saya harus ikut kepada beliau-beliau. Artinya kita lebih menghormati guru-guru kita yang pribumi daripada guru kita yang bukan pribumi. Kita sholawat mondar-mandir, kadang-kadang kita tidak pernah sholawat. Di sana cuma joget-joget. Ini pada kenyataannya, sehingga pada akhirnya kita hanya terbawa oleh mereka, tapi ngajinya sungkan. Kita jujur, generasi muda sekarang lebih suka hura-hura daripada ngaji. Ngaji itu dipikirnya hanya ngantuk dan lain sebagainya. Padahal mengaji kitab itu adalah pondasi untuk kita meniti agama, mengetahui agama tentang fikih dan kewajiban yang lain. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Oh iya, tambahan, ini juga masjid ini juga ada tinggalan Al-Quran, itu dibuat tahun 1980-an. Itu ada Al-Quran besar ini yang terpopuler dulu pada saat musabaqah tilawatil Quran 90-an di Semarang, itu dipinjam. Kemudian ketika dipinjam di Semarang, kemudian satu tahun kemudian itu MTQ di Banjarmasin, kemudian Al-Quran dibawa ke sana. Tapi di sana tidak kembali sampai saat ini, sehingga pada awal 97-an ini dibuka duplikatnya. Jadi yang ketinggalan ini bukan yang asli pertama, tapi itu adalah duplikat karena dipinjam tidak dikembalikan. Istilahnya nyelang hilang. Apakah di sini ada peninggalan-peninggalan lain Pak? Selain itu? Peninggalan banyak, diantaranya mimbar ini adalah hadiah dari Sunan Kalijaga. Kemudian ini soko-soko ini adalah hadiah dari empat pendiri, diantaranya ini Mbah Masum, Mbah Lukman, Mbah Sulaiman, dan Mbah Nyai Kudung. Ini beliau-beliau yang menghadiahkan soko-soko utamanya. Samping itu, kalau lampu hanya ada satu, ya ini lampu yang ini tinggalan dari dulu. Nah, ini sama itu. Kalau yang lain ini baru semua.
Nah, dari penjelasan yang sudah kita simak bersama, semoga kita bisa mendapatkan nilai edukasi sehingga kita bisa menjaga dan melestarikan cagar budaya di era modern ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.